Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Indralaya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. pokok bahasan kali ini yaitu DNA sebagai materi genetik replikasi. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menggambarkan replikasi DNA. Materi singkat. Percobaan Griffith. Pada tahun 1928, Fred Griffith meneliti fenomena virulensi Streptococcus pneumonia. Dia mempunyai 2 strain bakteri, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit dan lainnya tidak. Bakteri penyebab penyakit ada 3 tipe 1, 2, dan 3. Mempunyai ciri spesifik yaitu adanya kapsul yang menyelubungi seluruh sel. Strain R adalah suatu mutan yang tidak memiliki kapsul dan bersifat non-patogen. Bakteri ini tidak berbahaya, mempunyai permukaan sel yang kasar karena tidak diselubungi oleh kapsul. Bakteri ini disebut bakteri tipe R, singkatan dari Roux. Strain S adalah bakteri Streptococcus pneumoniae yang bersifat patogen dan terlindung oleh kapsul kekebalan tubuh. Selubung kapsul menyebabkan permukaan bakteri tersebut halus atau smooth. Bakteri ini disebut juga bakteri tipe S atau singkatan dari smooth. Percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stahl. Percobaan Griffith dilanjutkan oleh Oswald Avery, Colin McLeod, dan McCarthy 14 tahun kemudian. Bersama teman-temannya, dia menggunakan kultur bakteri tipe S yang telah mati karena pemanasan. Mereka memecah sel bakteri dengan deterjen dan menggunakan sentrifuge, memisahkan komponen sel atau ekstrak sel dengan menyusun sel lainnya. Ekstrak sel tersebut kemudian diinkubasi bersama kultur bakteri R yang masih hidup. Kemudian ditumbuhkan pada media kultur di Petri dish. Adanya pertumbuhan bakteri S pada media kultur menunjukkan bahwa ekstrak mengandung prinsip transformasi, yaitu materi genetik dari bakteri S mengubah bakteri R menjadi bakteri S. Avery DKK menduga bahwa satu di antara komponen makromolekul yang terdapat di dalam ekstrak polisakarida, protein, RNA, dan DNA adalah penyebab transformasi. Untuk menentukan penyebab transformasi, komponen penyusun sel dirusak satu persatu dengan menggunakan enzim yang spesifik untuk substansi tersebut. Contoh, untuk merusak protein menggunakan enzim protease, untuk merusak RNA menggunakan enzim ribonuklease. Hasil percobaan Avery DKK membuktikan bahwa degradasi komponen-komponen penyusun sel tidak menghalangi berlangsungnya prinsip transformasi, kecuali ketika molekul DNA dirusak dengan menggunakan enzim deoksiribonuklease. Bukti yang disajikan mendukung keyakinan bahwa asam nukleat dari jenis deoksiribos adalah unit fundamental dari prinsip yang mentransformasi pneumococcus tipe 2. Percobaan yang dilakukan Griffith adalah sebagai berikut. 1. Tikus yang disuntik dengan kultur bakteri tipe S mati. 2. Tikus lain yang disuntik dengan bakteri tipe R non-virulent tidak mati. 3. Bakteri tipe S dimatikan dengan pemanasan 60 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian disuntikan pada tikus dan tikus tersebut tetap sehat. Kesimpulannya adalah bakteri virulent S akan menyebabkan penyakit pada tikus apabila dalam keadaan hidup. Yang keempat, Griffith mencampur bakteri tipe S yang telah mati karena pemanasan dengan bakteri tipe R, kemudian disuntikan pada tikus. Tikus percobaan sakit, dan dari hasil otopsi ditemukan banyak bakteri tipe S pada tikus tersebut. Ada substansi yang berasal dari bakteri tipe S yang sudah mati, mengubah sel bakteri tipe R menjadi bentuk bakteri virulent atau tipe S. Sifat patogenitas yang dimiliki bakteri tipe R ini ternyata diwariskan ke semua keturunannya.
Pada percobaan ini, Griffith belum mengetahui substansi yang menyebabkan perubahan yang diwariskan. Fenomena ini disebut transformasi, yaitu perubahan genotip dan fenotip yang disebabkan oleh asimilasi DNA eksternal. Selanjutnya yaitu percobaan Matthew Meselson dan Franklin Stahl adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sel-sel E. coli selama beberapa generasi di media isotop berat nitrogen N15 dan isotop nitrogen terbanyak yaitu isotop ringan N14. 2. Basa purin dan pirimidin di DNA mengandung nitrogen. Dengan demikian, DNA sel yang tumbuh pada medium yang mengandung N15 akan memiliki kepadatan yang lebih besar dari DNA sel yang tumbuh pada medium yang mengandung N14. 3. Molekul dengan kerapatan yang berbeda dapat dipisahkan oleh keseimbangan sentrifugasi density gradient. Dengan menggunakan teknik ini, Meselson dan Stahl mampu membedakan antara 3 kemungkinan mode replikasi DNA dengan melihat perubahan kepadatan DNA dari sel-sel tumbuh pada medium N15 dan kemudian dipindahkan ke medium N14 untuk berbagai periode waktu yang disebut density transfer. 4. Kepadatan DNA hampir sama dengan kepadatan larutan garam berat seperti cesium klorida atau CSCl ketika DNA diekstrak dari sel tersebut dan disentrifugasi dengan kecepatan 50.000 rpm selama 48-72 jam pada gradien kerapatan garam. DNA berpisah pada titik yang kerapatannya sama dengan larutan garam tersebut. Jadi, jika campuran disentrifugasi akan terpisah menjadi 2 garis, yaitu salah satu yang terdiri dari DNA berat atau yang mengandung N15 dan yang lain dari DNA ringan atau yang mengandung N14. 5. Setelah itu, sel E. coli dengan isotop berat N15 dalam DNA-nya diletakkan kembali dalam medium N14 dan diperbolehkan untuk membelah diri hanya sekali. DNA kemudian diekstrak dari sebuah sel dan dibandingkan dengan DNA N14. Yang keenam, hasilnya ditemukan DNA dengan kepadatan menengah yang disebut hibrid. 7. Setelah 2 generasi pertumbuhan dalam medium yang mengandung N14, setengah dari DNA adalah hibrid dan setengahnya ringan. Setelah 3 generasi pertumbuhan dalam medium yang mengandung N14, hasilnya 1 hibrid dan 3 ringan. DNA sebagai materi genetik. Fungsi DNA sebagai unit pewarisan sifat serta pembawa informasi yang stabil berada di dalam sel dan secara penuh mengontrol keseluruhan aktivitas yang ada di dalam sel. Sedangkan fungsi RNA hanya sebagai pembawa informasi genetik yang sifatnya sementara dan sangat berperan penting dalam proses sintesis protein. Polymerase chain reaction atau PCR memperbanyak DNA. Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR membutuhkan polimerase, primer, DNA template, dan nukleotida atau blok pembangun DNA. Keseluruhan bahan digabung dalam sebuah tub bersama kofaktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang memungkinkan terjadinya amplifikasi DNA. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap berikut. Yang pertama, denaturation atau denaturasi dengan suhu 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal atau single strand. Yang kedua, annealing atau penempelan dengan suhu 55-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuen single strand DNA. 3. Extension atau elongasi dengan suhu 72 derajat Celcius. Pada suhu ini, Tag polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA bar. Kesimpulan. Pertama, pada tahun 1928, Fred Griffith meneliti fenomena virulensi Streptococcus pneumonia. Dia mempunyai 2 strain bakteri, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit dan lainnya tidak.
Bakteri penyebab penyakit ada 3 tipe 1, 2, dan 3. Mempunyai ciri spesifik yaitu adanya kapsul yang menyelubungi seluruh sel. 2. Percobaan Griffith dilanjutkan oleh Oswald Avery, Colin McLeod, dan M.C. Carty. 14 tahun kemudian, bersama-sama temannya, dia menggunakan kultur bakteri tipe S yang telah mati karena pemanasan. Yang ketiga, pada percobaan Matthew Michelson dan Franklin Stahl mengenai replikasi DNA yang berlangsung secara semi-konservatif, mereka menggunakan radioaktif adalah bertujuan untuk memudahkan mereka dalam mengenali masing-masing untai DNA yang mengalami replikasi. 4. Fungsi DNA sebagai unit perwarisan sifat serta pembawa informasi yang stabil berada di dalam sel dan secara penuh mengontrol keseluruhan aktivitas yang ada di dalam sel. Sedangkan fungsi RNA hanya sebagai pembawa informasi genetik yang sifatnya sementara dan sangat berperan penting dalam proses sintesis protein. 5. Langkah kerja PCR melewati 3 tahap yaitu denaturasi dengan suhu 96 derajat Celcius, penempelan dengan suhu 55-65 derajat Celcius, dan elongasi dengan suhu 72 derajat Celcius. Sekian dari kelompok 8 Intralaya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.